Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir malam ini untuk mengikuti Sharegram. Untuk malam ini saya akan mengangkat satu tema, yaitu tentang automatisasi atau automatization, yang fungsinya untuk mempermudah kita atau menghubungkan segala sesuatu yang ada di perangkat device. Jadi ini sangat berguna untuk memudahkan user ya. Nah, aplikasi yang saya pakai itu adalah aplikasi Automate. Nah, mungkin kita bisa download di Google Play Store ya, di Google Play Store. Jadi nanti ada beberapa aplikasi pendukung lainnya. Jadi ada Automate, ada Automate Network, ada Automate User Permission dan sebagainya, sampai dengan Automate Storage. Jadi ini adalah komponen tambahan. Jadi yang utama adalah Automate. Oke, kita ketik Automate. Nah, nanti di sini untuk Automate itu kalau kita lihat tampilan awal, nah ini merupakan suatu flow diagram. Jadi nanti di sini teman-teman akan disuguhkan dengan diagram-diagram bagaimana kita menghubungkan antar komponen perangkat device yang ada di smartphone ataupun aplikasi-aplikasi ataupun media simpan. Nah, ini bermacam-macam sifatnya. Jadi sebetulnya ini juga salah satu bisa dikatakan dasar dari coding pemrograman ya. Tapi kita tidak usah belajar coding pemrogramannya, kita hanya belajar tentang bagaimana menghubungkan aplikasi-aplikasi yang ada di dalam smartphone sehingga lebih memudahkan kita. Nah, kita mulai install. Untuk kapasitasnya ini sekitar 4,7 mega atau sekitar 6 mega, jadi tidak terlalu besar. Jadi nanti ada, nah ini di sini ada Automate Network Permission, Automate App Permission, Automate Setting Permission, dan Automate Media Permission, di mana dari keempat komponen pendukung. Jadi ini adalah komponen pendukung untuk aplikasi Automate-nya. Jadi ini wajib kita instalkan supaya nanti ketika kita menjalankan Automate itu kita bisa langsung terhubung dengan layanan aplikasi apapun. Oke, sudah terinstall. Setelah itu kita install Automate Network Permission. Jadi di malam ini nanti kita tinggal menggunakan ya. Jadi kalau misalkan rekan-rekan mau mengembangkan dengan cara membuat otomatisasi yang lain, silahkan. Tapi di sampel saya ini hari ini saya hanya istilahnya kita belajar untuk mengetahui flow diagram yang paling mudah dulu. Jadi nanti pemahaman kita bisa tahu bahwa oh ternyata Automate itu merupakan aplikasi otomatisasi untuk menghubungkan beberapa aplikasi atau misalkan beberapa komponen yang ada di smartphone. Nah, misalkan nanti terhubung dengan microcontroller dan sebagainya, itu sudah beda lagi ya. Oke, kita buka. Nah, di sini ada pilihan read carefully, accept. Nah, di sini kita coba untuk otomatisasi. Selama ini kita menghidupkan, sebagai contoh, selama ini kita menghidupkan yang namanya center adalah menggunakan menu bar yang ada di atas. Nah, ini misalkan saya ingin menghidupkan lampu center. Nah, ini lampu center sudah nyala. Nah, bagaimana dengan menggunakan layanan Automate? Di sini adalah satu contoh flow yang sudah dibuat di Automate, yaitu flashlight. Ini turn on kamera flashlight, tap notification to turn off. Nah, mungkin untuk bahasa bisa saya rubah dulu mungkin. Kita lihat di setting, kita lihat ada menu pergantian bahasa enggak supaya lebih mudah dipahami. Karena ini menggunakan bahasa Inggris.
nggak ada ya. Oke, nggak masalah. Oke, kita klik bagian flashlight untuk uji coba kita. Nah, di sini flashlight turn on, kamera flashlight tab, notification to turn off. Ketika kita start, maka logikanya ketika senter ini terhubung dengan kamera. Jadi fungsi senter yang sebenarnya terhubung dengan kamera sebagai lighting kamera. Tapi ketika kita mengaktifkannya hanya sebagai senter, maka ada ini ada automate require the following privilege atau larangan turun flashlight flow, ambil gambar dan video. Ini harus kita green dulu. Nah, izinkan automate mengambil gambar dan merekam video, izinkan. Nah, ini baru senter kita nyala. Nah, ini ada keterangan log flow beginning flashlight notification show. Nah, ini kondisi layar saya nyala dan di sini ada keterangannya flashlight ya, automate running. Nah, di sini ketika kita menghentikan flashlight, maka kita cukup menekan tombol stop. Nah, ini otomatis ada keterangan lagi di bawah stop by user. Nah, ketika ini kita displaykan lognya, nah di sini ada lambang pensil ya, seperti pensil. Ini kita klik. Nah, di sini ada label itu untuk penama ya. Title-nya adalah flashlight, description-nya adalah menghidupkan kamera, turn on kamera flashlight ya, dan mematikannya dengan cara turn off. Notification channel adalah flow, medium tanpa suara. Nah, ini kita cancel dulu, kita ulang. Nah, diagramnya adalah seperti ini. Ini keterangan add block drag dots to connect them. Nah, kalau ini kita cermati bahwa menghidupkan center itu urutannya adalah flow beginning OK in, jadi ditujukan kepada komponen center ya, flashlight. Setelah itu akan menimbulkan notifikasi. Nah, ini akan saya coba hapus atau saya coba ganti ya. Misalkan saya akan buat tiruan dari menghidupkan center misalkan. Kita akan kembali lagi. Ini akan saya hapus dengan cara seperti ini. Klik ya, diklik agak lama, ditahan. Sekali seperti ini atau ditahan boleh, nggak apa-apa. Saya itu klik 3 panah di atas kanan del. Nah, kita akan membuat flow menyalakan center misalkan. Ini dengan cara menambahkan di menu tambah. Nah, seperti ini bisa ya. Kita ulang, atau kita pakai more flow. Nah, seperti ini. Tapi untuk more flow ini metode ini sudah beda lagi ya. Kalau kita tekan tambah flow ya, maka kita nggak bisa. Nah, maka yang untuk menambahkan flow baru ya pakainya lambang plus yang ini. Nah, flow beginning awal. Setelah itu kita tambah flow lagi, diagram lagi. Di sini kita yang namanya center atau flashlight itu terhubung dengan kamera dan sound. Jadi ini ada pilihan yang mau kita hubungkan apa flownya di menu ini. Ada PPS, ada baterai dan sebagainya, kamera dan sebagainya sampai bawah. Nah, logikanya tadi kan awal center hidup, izinkan kamera dan sebagainya, checklist. Setelah itu ada notifikasi, matikan. Nah, maka ini sudah beginning. Title mungkin kita tulis, judulnya adalah hidupkan kamera, hidupkan center. Save. Setelah itu kita tambah flow yang ada adalah kita cari flashlight atau center. Nah, ini ada flashlight turn on off kamera flashlight night. Kita klik. Nah, sudah ada dua cabang, dua diagram flow. Ada OK in, OK. Nah, untuk menghubungkan ini maka kita tarik garis ya, kita tarik dari OK ke sini.
Nah, kita klik logika untuk menghidupkan kamera. Nah, di sini ada logikanya. Input argumen adalah on. Save. Kita save. Nah, kalau ini sudah hidup, kita coba. Harusnya sudah hidup. Tapi pasti tidak akan jadi. Karena di sini belum ada notifikasi yang berjalan. Nah, ini nyala, setelah itu mati. Kenapa? Stop at end. Jadi flow beginning sudah benar, flashlightnya sudah nyala sesaat, privilege-nya dari gambar sudah terchecklist seperti ini. Ya, maaf, sorry, sudah terchecklist, tapi ketika kita start nyala sesaat, setelah itu mati. Karena otomatisasi untuk tombol stopnya tidak didesain dari pemakai, dari user, maka ini masih kurang flow-nya. Nah, di sini kita tambah, masuk lagi ke tambah judul karena memang saya belum memberikan label judul. Kita masuk ke plus pensil, kita flow lagi, kita tambah dengan notifikasi. Nah, untuk notifikasi misalkan di sini banyak sekali, kita ketik aja di search block notifikasi atau mungkin notif ya. Nah, notif. Nah, sorry, notif. Kalau notif kan nanti akan keluar karena ini pakai bahasa Inggris. Nah, di sini ada, kita pilih notification show di status bar. Klik. Nah, di sini ada no, ada in, ada no, ada yes. Nah, ini logika. Maka ketika kita sudah menghidupkan, ini di sini sudah hidup, kita tarik notifikasi biar tersambung ke notifikasi. Nanti ketika ada notifikasi di atas, maka kita bisa mengalihkan mau langsung mati atau nanti dimatikan oleh kita atau nyala terus. Kita klik bagian notifikasi, di sini ada proceed-nya ya. The Viper will pause. Nah, di sini immediately, berarti langsung mati kan tadi. Langsung ditambahkan when dismiss. Kita pakai when dismiss title-nya. Oke, kita save. Nah, sekarang kita coba. Ini sudah kita lock dulu. Lock itu fungsinya untuk mengunci. Nah, di sini ada go to untuk ngeblok bagian tertentu yang memang tidak digunakan. Saya pikir kita belajar hari ini yang dasar saja, variabel. Nah, untuk variabelnya juga kita nggak perlu pelajari. Nah, kita coba start. Nah, di sini sudah benar ya, flow beginning flashlight notification show. Di sini sudah nyala normal. Ada keterangan matikan oleh pemakai, matikan center. Ketika ini saya klik, maka mati. Sama aja ketika ini saya nyalakan, ketika ini saya stop, center akan mati. Nah, ketika ini ditampilkan flow-nya, diagramnya, itu kita bisa mengirim langsung ya, share-nya image misalkan. Dalam bentuk gambar kita juga bisa mengirim. Jadi kita bisa mengirimkan diagram flow-nya dalam bentuk flow, PDF dan image. Kalau kita mau melihat flow-nya, berarti kita bisa lihat view HTML-nya, coding-nya. Nah, di sini. Atau kita misalkan ingin misalkan ini, saya ingin menampilkan flow ini dalam bentuk image ya. Ini akan saya kirim ke WA saya. Misalkan. Oke, seperti ini. Nah, ini akan ada flow-nya ya. Dari flow beginning, dependency dan sebagainya. Nah, misalkan saja ini. Nah, kalau misalkan kita mau menghubungkan lagi center dengan yang lain dan sebagainya dan banyak sekali, itu tergantung dari kita pengaturan dari flow diagram tadi. Jadi kita di sini tidak, fungsinya hanya kita mengatur atau menghubungkan, tapi sudah disediakan flow automate yang memang sudah dijadikan satu di dalam aplikasi ini. Hanya kita tinggal menggunakan saja. Atau